Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muftiani Matur Ulfiani dari Prodi Ekonomi Syariah 6B. Dan juga rekan saya Putri Pita Luciana. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Kecerdasan Wirausaha. Tonton terus videonya sampai akhir ya. Di sini kita akan membahas tentang pengertian dari kecerdasan wirausaha. Sebenarnya apa sih kecerdasan wirausaha itu? Kecerdasan wirausaha adalah kemampuan seseorang dalam mengenali dan mengelola diri serta berbagi peluang maupun sumber daya di sekitarnya secara kreatif untuk menciptakan nilai tambah maksimal bagi dirinya secara berkelanjutan. Menurut Muljani dan Nagel 2013 menjelaskan bahwa kecerdasan wirausaha bukan sekedar keterampilan membangun bisnis semata, tetapi lebih dari itu adalah sebuah pola pikir dan pola tindak yang menghasilkan kreativitas dan inovasi yang bertujuan untuk senantiasa memberikan nilai tambah dari setiap sumber daya yang dimiliki seorang wirausaha. Selanjutnya yaitu strategi cerdas masa depan. Rencanakan masa depan yang cerdas, yaitu dengan yang pertama, mulailah memperkirakan hidup Anda. Yang kedua, pelajari keterampilan baru yang sama sekali berbeda dari pendidikan atau karir Anda. Yang ketiga yaitu hadiri pameran dagang yang tidak Anda kenal dalam permainan pasar, perawatan kesehatan, teknologi seluler, pendidikan, apapun yang baru yang mungkin menarik. Yang keempat yaitu bicaralah dengan 10 orang yang tidak Anda kenal yang sangat bersemangat dengan karir mereka dan cari tahu alasannya. Yang kelima yaitu pertimbangkan 2 tren dan putuskan bagaimana Anda dapat menciptakan teknologi, organisasi, usaha, percakapan, atau cara baru untuk membuat perbedaan. Dan yang terakhir yaitu mulailah memperkirakan hidup Anda, di mana Anda ingin berada dalam kehidupan, karir, hubungan, lokasi, atau pendidikan Anda dalam 5 tahun ke depan. Pada umumnya, kecerdasan wirausaha terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama kecerdasan finansial, yang dipelopori oleh Kiyosaki yang mengajarkan kita untuk membuat bagaimana caranya uang bekerja untuk kita. Tidak selalu harus menggunakan uang untuk menghasilkan uang. Oleh karena itu, dengan kecerdasan ini kita bisa mengatur bagaimana supaya uang bekerja untuk kita. Yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Kecerdasan ini lebih menjamin kesuksesan di masyarakat karena berfokus pada emosi atau wujud suara hati. Yang ketiga yaitu kecerdasan kreativitas. Creativity adalah potensi seseorang untuk memunculkan suatu yang merupakan penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi serta semua bidang lainnya. Yang keempat yaitu kecerdasan moral. Kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk membedakan benar dan salah berdasarkan keyakinan yang kuat akan etika dan menerapkannya dalam tindakan. Dan yang terakhir adalah kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan jiwa yang membantu seseorang untuk mengembangkan dirinya secara utuh melalui penciptaan kemungkinan untuk menerapkan nilai-nilai positif. Selanjutnya yaitu faktor-faktor kecerdasan. Faktor yang mempengaruhi kecerdasan terdapat beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor bawaan atau biologis, yang kedua faktor minat dan pembawaan yang khas, yang ketiga yaitu faktor pembentukan atau lingkungan, yang keempat adalah faktor kematangan, dan yang terakhir adalah faktor kebebasan. 4 domain cerdas masa depan. Untuk menumbuhkan perusahaan yang sudah ada atau menumbuhkan bisnis baru, ada 4 smart domain yang perlu diintegrasikan semuanya. Anda juga harus mencapai keseimbangan nilai dengan orang, proses, produk, dan teknologi agar berhasil menjadi future smart.
lakukan dengan benar hari ini dan berkembang di masa depan. Yang pertama yaitu sumber daya manusia, yang kedua yaitu proses, yang ketiga produk, dan yang keempat adalah teknologi. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.